Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang istimewa, tapi bikinnya gampang banget. Bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Kita hari ini mau masak tumis labu siam, atau kalau di tempat Flavi Kasih namanya walu jipang. Ini aku siapkan labu siamnya sebanyak satu aja karena ukurannya lumayan gendut, jadi satu aja cukup. Kemudian kupas sampai nanti kulitnya bersih, bagian sela-selanya juga jangan lupa. Kemudian kalau sudah dikupas dan sudah dicuci, baru nanti kita akan potong labu siamnya. Nah, untuk memotongnya kita bikin kayak korek api gitu ya, jadi kita potong tipis-tipis dulu, kemudian baru kita potong memanjang seperti korek api. Kalau semuanya sudah selesai kita potong, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Setelah itu kita sisihkan, kita siapkan bahan berikutnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai dada ayam. Dada ayamnya nggak usah banyak-banyak, ini cukup 200 gram aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya dada ayam, ya boleh pakai daging sapi. Kalau sudah kita potong tipis-tipis, sekarang kita taruh dulu dalam mangkuk dan kita akan marinasi dengan kecap asin sebanyak 1 sendok teh dan juga ada tepung maizena sebanyak setengah sendok teh. Kenapa sih harus dipakein tepung maizena? Jadi nanti supaya daging ayam itu bukan hanya empuk tapi juga lembut. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya nggak usah banyak macem-macem, hanya sederhana aja kok. Pertama-tama kita siapkan cabai hijau. Ini cabai hijaunya sudah dibuang bijinya. Kemudian kita akan potong kecil-kecil kayak korek api. Kenapa sih potong kayak korek api? Supaya nanti hasilnya lebih cantik aja masakannya. Kemudian kita siapkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, ya bisa pakai cabai merah yang besar. Jadi nanti kan ada warna hijau, ada juga warna merahnya, dan nanti hasilnya jadi lebih cantik. Kemudian setelah itu kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya cukup 3 siung aja. Kita geprek, kemudian kita akan cincang kasar, nggak usah halus-halus, kasar aja nggak apa-apa. Nah, dah cukup aja begini. Kemudian sekarang tambahkan lagi nanti daun salam ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 lembar aja. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita saatnya memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu ayam yang sudah tadi kita marinasi ya. Kita akan masak sampai nanti ayamnya matang. Nah, kalau sudah matang, kita sisihkan dulu. Kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Kalau misalnya wajannya plastik kecil, airnya boleh diangkat dulu, nanti tumis bumbunya, kemudian baru masukkan kembali ayamnya. Jadi kita akan tunggu sampai aroma bumbunya itu harum banget. Baru setelah itu kita campur semua bahan. Nah, sekarang kita akan masukkan labu yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok makan kecap asin, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Dan di sini kita akan tambahkan kaldu ya. Aku pakai kaldu ayamnya dari emakku. Kaldu ayam bubuk dari emakku, dan semua produk dari emakku itu bebas dari MSG dan pewarna. Jadi aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Selain ada kaldu ayam, juga masih banyak produk-produk dari emakku. Nah, setelah ini tambahkan lagi gula dan garamnya. Kalau misalnya gula pasirnya, Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang-kadang ada yang lebih suka masakan cenderung ke gurih asin, tapi kalau Flavis Kasih lebih suka masakan yang cenderung ke gurih manis. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Nah, kalau misalnya semua bahan sudah masuk, biasanya aku tuh masaknya tuh nggak usah lama-lama, cuma aduk-aduk sebentar, karena aku mau nanti rasanya tuh ada kerces-kercesnya kalau kita tapi itu disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau yang lebih mateng, ya disesuaikan aja dengan waktu memasaknya.
sudah mateng, baunya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng. Ini isiannya kita akan pakai labu siam, kemudian ada pete dan ada tempe. Sekarang untuk bumbunya di sini simple banget, kita hanya perlu pakai cabai keriting yang merah. Kemudian kita akan pakai bawang merah dan juga ada bawang putih. Nanti akan pakai kemiri, cuman kemirinya nanti nggak perlu direbus. Nah, bawang putih, bawang merah dan cabai ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya juga boleh tambahkan cabai rawit. Sambil menunggu direbus, di sini akan kita siapkan bahan-bahannya. Ini labunya akan kita belah, kemudian kita buang getahnya. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk memotongnya seperti biasa, aku akan potong tipis-tipis. Setelah itu, aku akan potong panjang-panjang seperti korek api. Nah, ini akan kita potong semuanya sampai habis. Setelah dipotong, kita akan sisihkan, kemudian nanti kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan tempenya. Untuk tempenya di sini akan kita potong kotak-kotak. Setelah tempe dipotong semuanya, kita akan sisihkan. Nah, ini peteknya sudah aku kupas ya. Kemudian setelah ini kita akan tengok cabai yang sudah tadi kita rebus. Ini sudah mateng. Ini akan kita angkat. Kemudian nanti kita akan ulek. Nah, ini sudah siap. Kita tambahkan lagi kemiri. Kemirinya nggak usah direbus ya, jadi kemirinya dalam keadaan mentah aja. Kemudian kita akan haluskan. Ini Flavis menghaluskannya wajib diulek, nggak boleh di blender ya, supaya nanti rasanya lebih enak dan warnanya juga tetap cantik banget. Kemudian kalau bumbu dan bahan sudah siap, kita akan siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian setelah ini kita akan tumis. Nah, ini numisnya agak lama ya, supaya nanti warna sambal gorengnya itu jadi merah cantik banget. Nah, untuk menambah aroma di sini kita tambahkan daun salam dan juga laos. Jadi untuk bikin sambal goreng kali ini bumbunya itu sederhana banget. Kemudian kita akan masukkan tempenya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau tempe sudah tercampur rata dengan bumbu, setelah ini kita akan masukin santan. Di sini aku pakai santan yang masih seger banget. Ini kurang lebih 2 liter dari 1 butir kelapa. Kalau Flavis nggak ada, boleh pakai santan instan ya. Nanti tinggal tambahkan aja air. Kemudian nggak lupa kita tambahkan gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Jangan lupa kita akan tutup sebentar. Tutupnya sebentar aja, jangan sampai nanti bludak dan santannya pecah. Jadi harus sering kita aduk-aduk pelan-pelan supaya santannya nanti nggak pecah. Kita akan masak sampai nanti tempe dan santannya mateng. Kalau tempe dan santannya sudah mateng, baru kita akan masukkan labu yang sudah tadi kita potong dan sudah kita cuci bersih. Kemudian di sini kita juga masukkan peteknya ya. Nah, ini kalau sudah semua bahan masuk, kita akan masak lagi sampai nanti labu siamnya mateng dan peteknya mateng. Nah, di sini masaknya nggak usah pakai api besar, pakai api kecil aja supaya lebih tanek nantinya ya. Nah, kira-kira seperti ini Flavis nih, udah mateng, santannya udah tanek, rasanya udah enak banget. Ini sekarang udah langsung kita siapkan di meja makan. Ini cocok dimakan pakai nasi anget ataupun ketupat ataupun lontong. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe,
Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini dapurnya Flavi Kasih mau ngasih resep masakan tahu dan juga labu siam. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resepnya ya. Di sini aku menyiapkan tahunya sebanyak 10. Kemudian tahunya belah menjadi 2 bagian ya, supaya tidak terlalu besar. Kemudian kita sisihkan dulu. Kalau sudah, ambil labu siamnya, dikupas kulitnya. Kalau sudah, nanti kita potong ya. Jangan lupa bagian dalamnya atau bijinya kita buang. Terus dipotong menjadi kecil-kecil seperti korek api ya. Oh iya, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya, aku minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya dinyalakan ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan dengan video resep terbaru dari dapurnya Flavi Kasih. Oke, ini sudah hampir selesai dipotong. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Kalau sudah, kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan ada bawang merah sebanyak 8 butir, bawang putih sebanyak 4 butir, dan kemiri sebanyak 3 butir. Dan ini ada ebi yang sudah halus ya. Setelah itu ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Tadi ebinya sebanyak 2 sendok teh ya. Ini dia sudah dihaluskan bumbunya. Setelah ini kita akan tumis ya. Kita tuang minyak secukupnya untuk menumis. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Setelah ini masukkan lengkuas sebesar ibu jari, 1 batang serai, dan daun salam sebanyak 2 lembar. Kemudian kita masukkan gula jawa, ukurannya kurang lebih 2 jempol ibu jari ya, dan garam sebanyak 2 sendok teh. Kalau sudah, masukkan tahunya, kita aduk-aduk, kita balik-balik sampai bumbunya merata. Kalau sudah, kita masukkan santan sebanyak 800 ml dari setengah butir kelapa ya. Jadi nanti santannya nggak terlalu kental ya. Kemudian kita masak sampai nanti benar-benar mateng, tahunya mateng dan rasanya juga udah enak. Kalau kurang garam, boleh tambahkan garam. Kalau kurang manis, boleh tambahkan gula jawanya. Kalau mau kasih penyedap rasa juga nggak apa-apa biar lebih mantap. Kalau sudah mateng dan rasanya enak, barulah masukkan labu siamnya ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti mendidih. Di sini masaknya nggak boleh terlalu matang ya, supaya nanti labu siamnya itu ada krius-kriusnya gitu. Nah, seperti ini sudah mendidih. Sekarang kita akan angkat dan kita taruh di mangkuk. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari labu. Nanti kita akan tumis ya. Kadang-kadang kita suka bosan kalau labu hanya di sayur bening ataupun kita masak sayur lodeh. Hari ini kita akan bikin labunya ditumis, nanti kita akan tambahkan juga teri supaya rasanya lebih enak. Nah, ini labunya akan kita kupas terlebih dahulu. Setelah dikupas nanti dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Nah, motongnya ini tipis-tipis, terus potong lagi memanjang seperti korek api. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis. Ini akan kita potong-potong. Kita akan lakukan semua sampai nanti habis. Setelah habis, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita siapkan teri ya, ini kurang lebih segenggam, ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah itu kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya lengkap banget Flavis, ada cabai hijau, cabai merah, cabai putih. Kemudian di sini kita tambahkan brambang dan juga bawang putih. Nah, ini cabenya akan kita potong-potong ya, motongnya tipis-tipis terus memanjang supaya nanti tampilannya cantik banget. Ini cabai rawitnya juga kita potong-potong.
Kemudian bawang putihnya juga kita potong-potongnya tipis-tipis. Hari ini resepnya praktis, semuanya dipotong, nggak ada yang diulek dan nggak ada yang di blender. Ini bawangnya juga kita potong tipis-tipis. Kalau semua sudah dipotong, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Di sini aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini minyaknya jernih banget, bisa 6 kali penggorengan loh. Nanti Flavis kalau mau pengen coba minyaknya, jangan lupa mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee ya. Nah, ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kita akan tumis. Setelah layu, kita akan masukkan cabai hijau, merah, dan juga putihnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai seperti ini. Baru kemudian kita akan masukkan terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini baru kita akan masukkan labunya yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nanti di sini kita akan masukkan bumbu lainnya ya. Di sini aku tambahkan gula Jawa. Ini ukurannya kurang lebih sejempol. Kemudian sedikit garam. Karena tadi terinya sudah agak asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan air. Nah, di sini kalau misalnya Flavis nggak suka masak pakai gula, Flavis boleh tinggalkan gulanya, jadi nggak usah pakai gula juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku lebih suka masak dikasih gula sedikit, kadang gula merah, kadang juga gula putih, supaya rasanya itu jadi lebih netral gitu kalau dikasih gula. Nah, ini akan kita masak sampai nanti labunya mateng. Kalau sudah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal ngambil nasi anget, udah rasanya nggak perlu lauk lain lagi kalau udah ada lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!